Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an waghfir lana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa liman 'allamana walau harfan ولمن تسبب في هذا الخير العظيم. اللهم ارزقهم أجورا جارية في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini adalah hari puasa Ramadan yang kedua. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah berikan kepada kita sehat walafiat, kekuatan, istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita di Masjid Al-Mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mustaqim, yang istiqamah, mengikuti jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita Allah mudahkan menghadiri kajian yang diadakan oleh Yayasan Ihya'ul Quran bekerja sama dengan Masjid Al-Mustaqim dan berbagai macam pihak. Kita semua berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Allah jadikan kajian kita, pertemuan kita, perkumpulan kita penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menambah untuk kita semuanya keimanan, keyakinan, kepahaman dan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus yang paling kita harapkan adalah Allah jadikan majelis kita sebagai pelebur dosa-dosa kita. Nanti kita pulang dari sini tidak membawa dosa lagi, sebagai penambah pahala kita dan meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Juga untuk ayah bunda kita, guru-guru kita, siapa saja yang memberikan ilmu dan kita mengambil ilmu darinya, dan siapa saja yang menjadi sebab terselenggaranya kebaikan yang agung ini. Mudah-mudahan Allah berikan untuk semuanya ganjaran kebaikan yang terus mengalir dan tidak putus selama-lamanya. Allahumma amin. InsyaAllah hari ini kita mengkaji dari sebuah kitab yang luar biasa. Judul Arabnya At-Tibyan fi Amthalil Quran, yang diterjemahkan dengan tafsir ayat-ayat perumpamaan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawadifi. Buku ini luar biasa.
Masya Allah, tabarakallah, saya sudah lama sebenarnya mengumpulkan ayat-ayat perumpamaan. Sudah lama, ada di catatan saya di sini, di iPad ini. Ini Masya Allah ibu-ibu, iPad dan iPhone ini adalah hasil karya Steve Jobs. Seandainya dia muslim, dia mungkin masuk surga yang paling tinggi, karena saya merasakan luar biasa jasanya. Kebetulan kami memanfaatkan iPhone mulai pertama kali keluar dulu, sehingga di sini sudah ada hampir 10.000 catatan. Masya Allah, tabarakallah. Saya nyimpan di sini ayat-ayat tentang perumpamaan dan tafsirnya, dan ternyata alhamdulillah ada kitab yang seperti itu, yaitu kitab tentang ayat-ayat perumpamaan di Al-Quran. Perumpamaan itu penting untuk menjelaskan sesuatu yang tidak tampak sehingga menjadi seakan-akan tampak, kelihatan, nyata, diumpamakan seperti ini, sehingga kita lebih mudah memahami. Karena itu para ulama zaman dahulu, para salafus saleh, kalau ada ayat perumpamaan dan mereka tidak paham, mereka nangis. Ada ayat perumpamaan, mereka tidak paham, mereka nangis. Kenapa? Karena di surat Al-Ankabut 43, di situ ada di halaman awal-awal, halaman 7 Romawi, Al-Ankabut 43. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, di halaman 7 Romawi di awal sendiri ayatnya berbunyi seperti itu. Ulama-ulama zaman dulu kalau membaca ayat perumpamaan dan mereka tidak paham, mereka nangis. Kenapa nangis? Karena mohon maaf, mereka merasa berarti saya bodoh. Karena Allah mengatakan tidak memahaminya kecuali orang berilmu. Kalau saya nggak paham, berarti saya nggak berilmu, berarti saya bodoh. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar dalam waktu yang singkat. Waktu saya berapa lama? 60 menit, terus tanya jawab 30 menit. Jadi berarti sampai jam berapa? Sampai jam setengah 10 ya, kurang lebih ya. Saya diberi 3 pembahasan. Perumpamaan ke-11, yaitu surat Ali Imran 103, dan perumpamaan ke-12 surat Ali Imran 117, dan perumpamaan ke-13 yaitu Al-An'am 122. Insyaallah kita akan bahas semuanya, tapi mungkin yang ke-11 itu porsinya lebih banyak. Yang tadi ayatnya sudah dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu
karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ali Imran 103. Kita bahas ayat ini dulu satu persatu ya. Di situ Allah mengatakan berpeganglah kamu dengan tali Allah. Itu kata-kata tali Allah itu banyak tafsirnya. Ada kalanya tafsir itu banyak ibu-ibu, tapi tidak bertentangan. Itu namanya tafsir ikhtilaf tanawuh. Beda macamnya saja, tapi tidak bertolak belakang, sehingga benar semua dan bisa dipakai semua dan semuanya saling melengkapi. Itu namanya tafsir ikhtilaf tanawuh. Ya. Misalnya tali Allah saja, ini contohnya ibu-ibu ya, contohnya tali Allah itu saja menurut Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya ada 6 tafsirannya. Ini contoh saja ya. Yang pertama, tali Allah itu berpeganglah kepada Al-Quran. Yang kedua, tali Allah itu berpeganglah kepada Al-Jamaah, yaitu kelompok kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, tali Allah itu adalah agamanya Allah. Yang keempat, tali Allah itu adalah perjanjian dengan Allah. Yang kelima, tali Allah itu adalah keikhlasan. Yang keenam, tali Allah itu adalah berarti perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 6 tafsir, tapi semuanya tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang, berarti semuanya benar dan semuanya saling melengkapi. Bisa begini, bisa begitu. Itu namanya ikhtilaf tanawuh. Ya, beda macamnya saja. Baik, yang kita ambil di sini adalah berpeganglah dengan tali Allah, agama Allah. Hei orang-orang Islam, kamu berpegangan dengan talinya Allah, jangan bercerai-berai. Berpegangan dengan agamanya Allah, jangan bercerai-berai. Coba Bapak Ibu lihat di situ. Kita oleh Allah disuruh berpegang dengan apa? Dengan apa? Dengan agama Allah. Yang kamu pegang itu agama, agamanya Allah. Jangan pecah-pecah, jangan bercerai-berai. Yang dipegang itu agamanya Allah, bukan berpegang kepada ormas, bukan berpegang kepada partai, bukan berpegang kepada madhab-madhab kelompok-kelompok. Yang dipegang apanya? Agamanya. Yang dikedepankan itu agamanya. Soal madhab, soal kelompok, soal partai, monggo bebas, silakan milih. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok, madhab, partai itu hanya kendaraan saja. Yang dipegang itu adalah agamanya Allah. Karena itu di dalam Al-Quran, di surat Al-Hujurat, Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Anda beriman, saya beriman, saudara. Demikian pula Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara sesama muslim. Anda Islam, saya Islam, saudara. Mau kelompok manapun, mau ormas manapun, mau partai manapun, nggak masalah, monggo, gitu loh. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita nanti kebalik, pegangannya kepada apanya? Kelompoknya, pegangannya kepada madhabnya, pegangannya kepada
partainya, akhirnya bercerai-berai. Al-Quran ini Bapak Ibu dari awal sampai akhir menyuruh kita bersatu dan melarang kita bercerai-berai. Ayatnya banyak, cuman waktu kita pendek, waktu kita nggak cukup. Kita pernah daurah ya di Masjid An-Nur 1 hari kalau nggak salah ya. Daurah 1 hari khusus bahas masalah ini. Mulai pagi sampai sore kita daurah. Allah nyuruh kita bersatu. Nah kenapa kita kok kenyataannya bercerai-berai Bapak Ibu? Beda ormas, tukaran. Beda partai, tukaran. Beda pilihan, tukaran. Kenapa? Tanya, kenapa? Kenapa kira-kira? Allah dan Rasulnya menyuruh kita bersatu, melarang kita berpecah belah, melarang kita bercerai-berai. Tapi kenyataannya kita berpecah belah, kenyataannya kita bercerai-berai. Kenapa Bapak Ibu? Apa jawabannya? Monggo. Ibu-ibu ada bisa jawab? Jawabannya apa kira-kira? Apa jawabannya? Kurang ilmu dan yang lain-lainnya. Ya, jawabannya itu nomor 1 adalah karena kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah SAW, dan kita taat kepada syaitan. Iya, taat kepada setan kita Bapak Ibu. Karena misi besar setan itu adalah memecah belah. Itu misi besarnya setan. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadits yang sahih beliau mengatakan, "Inna syaitan qad ayisa min an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya setan itu putus asa untuk disembah orang-orang Islam di Jazirah Arab. Ketika Nabi datang, itu Nabi mempersatukan. Mereka rukun, mereka masuk Islam, mereka nyembah Allah, mereka sholat. Maka setan putus asa. Waduh, wong Arab gak nyembah aku manerek. Jazirah Arab, karena dulu kan masih di Jazirah Arab ya. Kalau sekarang sudah seluruh dunia. Kalau sekarang mungkin bahasanya, waduh, wong Islam gak nyembah aku manerek. Setan warang ngono. Oleh apa? Oleh wong Islam wis sembayang nyembah Gusti Allah. Jadi setan putus asa. Ya Allah, wong Islam gak gelem nyembah aku maneh. Karena orang Islam sudah sholat. Tapi setan itu cerdas, setan masih punya cara. Cara saya adalah saya akan adu domba mereka. Saya akan pecah belah mereka. Ya, berarti kalau kita pecah belah Bapak Ibu, kita tidak taat kepada Allah, justru kita taat kepada setan. Ya, itu misi besarnya setan. Karena itu disebutkan di dalam hadits riwayat Imam Muslim, setan itu ono ketuai, ono anggotai. Tapi mbuh untuk yayasan apa gak garu. Anak kita tidak tahu apakah ada notaris setan atau enggak ya. Cuman hadisnya itu setan itu ono ketuai setan, ono anggotai setan. Yaitu kepalanya iblis itu mengirim pasukannya untuk nggodha wong. Ayo godhon kono, wong sawo jajar. Ayo godhon kono, wong ndi digodha kabeh. Kemudian mereka datang anak buahnya laporan. Wahai Pak Ketua, saya berbuat ini, saya berbuat itu. Pak Ketuanya bilang remeh, kecil, kabeh dikecil-kecil. Lalu ada satu yang datang, wahai Pak Ketua, farraqtu bainar rajuli wa ahli. Aku berhasil memisahkan suami istri. Aku berhasil merusak hubungan manusia. Lalu ketuanya setan bilang, nikma anta, kau hebat. Jadi misi besar setan yang menurut setan paling dahsyat adalah kalau berhasil memecah belah siapa? Memecah belah kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan ngaji hari ini ada manfaatnya. Nanti pulang dari sini atine bersih kabeh, dulur kabeh, ya seduluran saklawase sampai keluarga. Wong NU, wong Muhammadiyah, wong Al-Irsyad, wong Persis, Habaib, Salafi, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, padha kabeh.
Kenapa padha kabeh? Rukun Islami padha, 5 rukun imane padha, 6 Al-Qur'ane padha, tafsire padha, hadise padha, penjelasan hadise juga padha. Kita semua juga menghormati sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Kita juga mengakui 4 imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sama semuanya, bahkan akidah kita sama, akidah Tahawiyah. Lah lapo tukaran iku lho? Tukaran apa? Ini kelompok-kelompok tadi yang saya sebut itu hanya ibaratnya itu selera, ibu-ibu. Iya, saya berani ngomong gini. Saya sudah perjalanan panjang, Bapak Ibu. Ya, saya sudah perjalanan panjang. Saya sekarang umur 52, walaupun kelihatan 17. Iya, Pak. Kata itulah, Pak. Iya, saya perjalanan panjang, Bapak Ibu. Saya itu suka baca, suka belajar, berguru kepada siapapun, mencari kebenaran. Dan insya Allah saya sudah menemukan kebenaran itu biidznillah. Apa kebenaran itu? Wong Islam iki padha kabeh. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok-kelompok tadi itu tidak lebih daripada selera makan. Lah ibaratnya wong mangan iku selera, iki selerane rawon, iki soto, iki pecel, iki pizza, iki burger, iki apa meneh, iki mek selera tok. Jangan maksakan selera Anda kepada orang lain. Insya Allah biidznillah tak jamin. Lek gak percaya tuntutan aku kok di akhirat. Mlebu swarga kabeh. Kabeh mlebu swarga. Lek gak percaya tuntutan aku di akhirat. Kabeh mlebu surga. Kenapa? Yang penting intinya agama itu hubungan ambek Gusti Allah itu sing apik. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, tunduk sama aturan Allah. Kemudian hubungan dengan manusia itu juga yang baik. Ambek menungso itu sing apik. Ya jangan nyakiti orang, jangan ganggu orang, suka bantu orang. Kemudian juga wajahnya berseri-seri, sabar, nggak emosian. Surga kabeh odo. Iku mek selera tok. Betul Bapak, ini perjalanan panjang. Saya ngomong gini bukan asal ngomong. Ini hasil pengkajian, hasil penelitian, hasil perenungan, hasil doa dan seterusnya. Sehingga mari Bapak Ibu kita bersihkan hati. Wis gak wayahe tukaran maneh, gak wayahe. Iya oleh zaman biyen tahun swidak, tahun 70, kalau internet Bu. Sekarang sudah ada internet, Anda dengan mudah mencari. Ketemu kabeh. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya menyuruh kita apa tadi? Menyuruh kita apa tadi? Menyuruh kita bersatu, tidak bercerai-berai. Lah kenyataannya kita bercerai-berai, tukaran, berarti kita taat kepada siapa? Taat kepada setan, enggak taat kepada Allah. Ya, kemudian di situ dikatakan, ingatlah nikmat Allah. Kamu dulu itu bermusuh-musuhan. Ya, dulu sebelum datang Rasulullah Muhammad SAW itu manusia itu bercerai-berai, Bapak Ibu, tukaran tok. Apa meneh wong Arab, di Arab biyen hobine iku perang. Wecah luar biasa. Sehingga sulit untuk dipersatukan karena semuanya ingin menjadi pemimpin. Lalu datanglah Rasulullah SAW ya berdakwah 23 tahun. Rukun kabeh, termasuk ada 2 suku besar namanya suku Aus dan suku Khazraj yang dulu itu perang terus. Kanjeng Nabi teko damai kabeh ya. Jadi katanya Allah apa? Ingat-ingat itu nikmat Allah. Awakmu dulu bercerai-berai, kamu dulu tukaran, Allah menjadikan kamu rukun, damai, bersatu berkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu perumpamaannya di bawahnya, perumpamaannya itu adalah yaitu kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Itu perumpamaannya. Awakmu biyen iku ibarate wis bakal mlebu neraka. Ngenteni mati tok mlebu neraka.
tapi kemudian oleh Allah diselamatkan, gak sido melbu neraka, melbu Islam, bersatu, akhirnya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu perumpamaannya. Jadi kalau orang bercerai-berai itu siap untuk dibakar di neraka. Ya. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita kan dalam Islam disuruh punya akhlak yang bagus kan. Bahkan diantara misi besar Rasulullah SAW adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Misinya Nabi apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu apa? Akhlak itu apa Bapak Ibu? Definisi akhlak, monggo. Mungkin macam-macam ya, mungkin macam-macam. Definisi akhlak itu ada 4. Badlun nada, wa kafful adza, wa talaqatul wajah, wa ihtimalul adza. Definisi akhlak yang pertama badlun nada, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Sing apik nang wong liya, bantu wong liya, itu pertama. Yang kedua wakaful adza, menahan diri untuk tidak ganggu orang lain, gak ganggu wong liya, gak nyakiti wong liya. Yang ketiga watalaqatul wajah, wajahnya berseri-seri, wajahnya berseri-seri, guyu, ya, bukan ococem. Apa ococem itu? Ya itu bahasanya sahabat saya Kiai Arema Gus Wahid, gak mecucu, wajah itu sing enak, delok wong sing enak, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat wahtimalul adza, ini paling berat yang keempat itu. Kalau kita diganggu orang, disakiti orang, maka kita sanggup mengemban itu dan tidak mudah terpancing emosi. Iki paling berat. Diganggu wong iso ngendalikno awake, nggak terpancing emosinya, bisa mengendalikan diri, dan ini paling berat. Itu akhlak. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, berbuat baik kepada orang, bantu orang. Yang kedua, tidak ganggu orang, nggak nyakiti orang. Yang ketiga, wajahnya berseri-seri. Yang keempat, kalau diganggu orang maka bisa mengendalikan dirinya, tidak terpancing emosinya, bisa mengendalikan. Nah sekarang kalau kita ini bercerai-berai Bapak Ibu, ya, ormas-ormas, ono ormas iki ormas iku, kita ini beda ormas bermusuhan, nuduh kono sesat, nuduh kono keliru, nuduh kono kudu ahlus sunnah, padahal podo-podo ahlus sunnah. Iku berarti akhlaknya apik apa welek? Akhlaknya apik apa welek? Welek iku. Mohon maaf, cangkemmu ngomong akhlak apik, tapi perbuatanmu itu loh. Nah ini ulama beda ngaji dibenci, musuhan. Iku akhlakmu welek. Kamu bicara akhlak yang baik itu bohong, retorika, cangkemmu tok. Bukti ini apa? Lagi pada wong Islam kon benci. Ulama-ulama kamu benci, kamu hujat. Hanya alasannya apa? Berbeda pendapat. Beda pendapat itu monggo. Sing penting podo-podo ahlus sunnah wal jamaah. Intinya itu. Dan ahlus sunnah itu pun juga dipahami yang luas. Ojo sempit. Ojo engko aku ahlus sunnah tok, liyane butuh repot. Kayak ada cilik iki. Itu namanya mantik tufuli. Mantik tufuli itu logika cara berpikir anak kecil. Mantik tufuli itu logika cara berpikir anak kecil. Ibu-ibu duwe anak 10. Ada yang punya anak 10? Ada apa enggak? Kalau ada dikasih hadiah umroh. Kalau anak yang 10, ibu saya anaknya 14. Masya Allah, tabarakallah, tahun. Ya, anaknya 10. Lalu ada anak yang paling kecil, usianya 3 tahun.
Anak yang paling kecil itu bilang apa kepada ayah dan ibunya? Iki bapakku, bapakku tok, bapakku tok, butuh bapakmu, bapakku tok. Ya, itu namanya apa? Mantik tufuli, logika cara berpikir anak kecil. Lah iku gede-gede juga dadi arek cilik on. Ya. Yang paling bener aku tok, ahlus sunnah iku aku tok, liyane butuh kabeh. Nah, iki arek cilik malian. Itu kalau bahasa rodok keren itu kurang piknik, perlu nambah piknik, ngaji sing akeh, ngombe kopi sing kental, mulai nih kurang isuk, jarene ngono. Betul Bapak Ibu, seperti itu. Karena saya pun ngomong seperti ini karena saya dulu pernah seperti itu. Dan model-model gitu bukan ada di satu ormas, kabeh podo ngono lho. Gak usah nuduh-nuduhan. Jangan dikira saya ngomong ini saya tujukan kepada kelompok tertentu loh ya, bukan. Podo kabeh, cengkal, podo cengkale kabeh. Iya, ayo mikir ngono lho rek. Ini butuh keikhlasan. Anda kepingin akhlak yang bagus, wawasan harus diperluas, wawasan harus diperdalam. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin keluar dari kegelapan menuju cahaya, harus apa ibu-ibu? Harus apa tadi? Harus dekat dengan Al-Quran, harus ikut ajarannya Rasulullah SAW. Kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kita hidup, kita penuh dengan cahaya, dan kita bisa memberikan cahaya. Baik, itu dulu aja materi dari saya. Tanpa terasa sudah 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan.